Shalom, adapun saya membuat video ini untuk melengkapi tugas pertama mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh Ibu Grace L.A. Sihombing. Sebelum saya menjawab soal yang sudah diberikan Ibu itu, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sinta Patricia Sinaga dengan NIM 19010184, Grup F semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan dosen PA Ibu Dorlan Naibaho. Demikian perkenalan diri saya. Baiklah, saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu apa itu dasar-dasar pendidikan? Dan jawaban saya adalah hakikat manusia, tidak ada fakta sejarah yang bisa menunjukkan asal-muasal manusia. Kepribadian manusia terdiri atas aspek jasmani dan aspek rohani. Kebutuhan dan pengembangan dimensi kepribadian manusia. Pengembangan aspek fisik dapat dilakukan melalui pendidikan yang dapat dilakukan dari interaksi manusia dengan lingkungan materi maupun lingkungan sosial. Adapun pengembangan aspek psikis yang paling dalam adalah melalui renungan batin untuk mendapatkan pengalaman dari alam yang tidak berdimensi. Pengertian pendidikan dalam arti yang luas yaitu segenap kegiatan manusia, baik yang disengaja atau diciptakan maupun yang muncul dengan sendirinya, kapanpun dan dimanapun, sepanjang hayat, yang dapat memberikan pendewasaan kepada manusia. Dan pendidikan adalah hidup, dan hidup adalah pendidikan. Pendidikan dalam definisi alternatif adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah, di luar sekolah, baik formal, non-formal, maupun informal, dan dilakukan seumur hidup untuk mengoptimalkan potensi manusia. Dan definisi pendidikan dalam artian yang sempit adalah kegiatan yang disengaja yang dilakukan dan direncanakan untuk tujuan tertentu dalam situasi tertentu pada waktu yang terbatas. Di sini saya juga akan mengemukakan definisi ilmu pendidikan. Definisi ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari teori-teori pendidikan baik sebagai ilmu normatif, teoritis, maupun ilmu praktis. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan yaitu komponen, fungsi, dan tujuan dari pendidikan. Yang pertama, komponen pendidikan yaitu tujuan, peserta didik, pendidik, alat, dan lingkungan. Yang kedua, fungsi utama pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, kepribadian, serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kebudayaan. Dan yang ketiga adalah tujuan pendidikan dibagi menjadi 6, yaitu 1. Tujuan umum, 2. Tujuan khusus, 3. Tujuan tidak lengkap, 4. Tujuan sementara, 5. Tujuan interminder, dan 6. Insidental. Baik, selanjutnya yaitu landasan-landasan pendidikan adalah landasan agama atau religius, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan historis, landasan sosiologis dan budaya, landasan hukum atau yuridis, landasan ekonomi, landasan ilmiah dan teknologi. Selanjutnya, asas-asas pendidikan adalah yang pertama, asas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian belajar. Di sini saya akan menjelaskan satu asas, yaitu asas tuturi handayani. Asas tuturi handayani maksudnya adalah konseptualitas
asas perguruan nasional, taman siswa sebagai perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Baiklah, selanjutnya adalah aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran yang terdapat dalam pendidikan yang pertama adalah aliran empirisme, yang kedua aliran nativisme, yang ketiga aliran naturalisme, yang keempat aliran konvergensi, yang kelima aliran progresivisme, dan yang keenam adalah aliran konstruktivisme. Baik, kita selanjutnya adalah teori dan pilar pendidikan. Ada 4 teori dalam pendidikan, yaitu 1. Pendidikan klasik, 2. Pendidikan personal, 3. Teknologi pendidikan, dan 4. Pendidikan internasional. Di sini saya akan menjelaskan 5 pilar pendidikan yang dikemukakan oleh UNESCO. Baiklah, yang pertama 5 pilar tersebut adalah learning to do. Maksudnya adalah bukanlah pembelajaran yang hanya menumbuh kembangkan kemampuan berbuat mekanis dan keterampilan tanpa pemikiran, tetapi mendorong peserta didik agar keras belajar bagaimana menumbuh kembangkan teori atau konsep. Yang kedua adalah learning to be. Maksud dari learning to be adalah menuntun peserta didik menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupannya sendiri dalam hidup bermasyarakat sebagai hasil dari belajarnya. Yang ketiga yaitu learning to live together. Maksudnya adalah mengerjakan untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia berpendidikan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri dan masyarakatnya maupun bagi seluruh umat manusia. Yang keempat, learning to know. Maksudnya bukan sebatas proses belajar mengajar di mana peserta didik mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya di mana peserta didik mengetahuinya saja, tapi juga peserta didik harus mampu menyimpan dan mengingat, namun juga kemampuan untuk dapat memahami makna di balik materi apa yang diterimanya itu juga sangat diperlukan. Dan yang kelima adalah learning how to learn, yaitu maksudnya proses belajar tidak boleh berhenti begitu saja meskipun seorang pembelajar telah menyelesaikan sekolahnya. Pilar ini akan membawa peserta didik pada kemampuan untuk dapat mengembangkan strategi dan kiat belajar yang lebih independen, kreatif, inovatif, dan efisien, dan penuh percaya diri. Itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Baiklah, saya akan membacakan soal yang nomor 2, yaitu mengapa mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, khususnya pendidikan agama Kristen, harus mempelajari mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ini menurut pendapat saya, yaitu mahasiswa ilmu pendidikan Kristen memang harus mempelajari dasar-dasar pendidikan karena mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen adalah calon-calon pendidik bagi bangsa dan negara. Dan di sini saya akan menjelaskan mengapa mahasiswa pendidikan agama Kristen harus mempelajari daspen, karena supaya mahasiswa-mahasiswa pendidikan agama Kristen bisa memahami apa-apa saja yang harus dipahami di dalam dasar-dasar pendidikan. Tidak mungkin mereka akan menjadi seorang pendidik yang baik tanpa mereka memahami apa sih sebenarnya itu dasar-dasar pendidikan. Dan dalam dasar-dasar pendidikan ini, mereka akan mempelajari atau memahami apa itu pengertian pendidikan, landasan-landasan pendidikan, asas-asas pendidikan, pilar-pilar pendidikan, atau aliran-aliran pendidikan. Dan mereka juga akan mengetahui apa sih pilar-pilar yang dikemukakan oleh UNESCO. Setelah mereka mempelajari itu, maka mereka akan dapat menerapkannya dalam dunia pendidikan. Dan untuk mahasiswa PAK juga mereka mempelajari daspen atau dasar-dasar pendidikan agar mereka tidak terus berpatokan bahwa dasar-dasar pendidikan itu hanya ada dalam Alkitab. Memang semua itu kembali kepada Alkitab.
apapun yang kita pelajari akan kembali ke Alkitab. Tetapi untuk sekarang dasar-dasar pendidikan kita itu sudah ada ketentuannya dan sudah ada landasan-landasannya. Sehingga mahasiswa pendidikan agama Kristen harus mempelajari daspen. Dan sekian jawaban saya. Demikianlah video pemenuhan tugas saya. Sekian dan terima kasih.